Pada kesempatan kali ini, review sekaligus membahas sebuah film zombie found footage yang berjudul Quarantine 2008. Sebenarnya film Quarantine ini adalah remake dari film yang berjudul Rec dengan produksi lokal berbahasa Latin. Dan kini Sony membuat film ini dengan versi internasional. Dan ada sequelnya juga loh. Ketegangan yang intens dari awal sampai akhir membuat kita semakin bengek. Baiklah, mari kita langsung saja bahas. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang reporter cantik bernama Angela, juga seorang sahabatnya sekaligus kameramen bernama Scott. Mereka bertugas untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran. Setelah meminta izin ketua pemadam, di sana mereka pun berkenalan dengan dua pemadam bernama Jack dan Fletcher. Jack yang normal dan Fletcher yang berkumis. Mereka pun menjadi pemandu sekaligus narasumber untuk laporan wanita tersebut. Ya, di awal film biasa saja. Mereka tanya jawab, saling menjelaskan ini itu, membuat permainan sampai melihat cara pemadam kebakaran beraksi. Singkat cerita, tiba-tiba suasana menjadi genting ketika para pemadam mendapat telepon darurat dari masyarakat dan mengharuskan mereka pergi ke TKP. Dan betapa beruntungnya Angela bersama kameramen diajak ikut mereka melihat ke TKP. Di perjalanan mereka berbincang seakan kagum dengan yang para pemadam lakukan. Namun katanya ini bukan kasus kebakaran melainkan sesuatu hal yang lain dan kita akan mengetahuinya di sana. Singkat waktu, sesampainya di TKP mereka pun masuk ke dalam sebuah apartemen yang cukup besar namun terlihat kumuh. Katanya di dalam ada seorang nenek yang berkelakuan gila dan meresahkan warga di sana dan seperti terluka. Lalu para pemadam bersama dua polisi yang lebih dulu sampai di sana pun segera mengeceknya. Angela pun terus mengikuti mereka. Dan ternyata ketika mereka masuk ke kamar, mereka menemukan ada seorang nenek-nenek aneh sedang menangis dan berlumuran darah. Kayak kuntilanak gitulah. Namun ketika dihampiri, si nenek itu malah seperti ketakutan dengan mulut yang berbusa dan dengan darah di bajunya. Semua orang menenangkannya, namun ketika si kameramen menyalakan lampu, karena gelap, nenek itu menjerit. Dan ketika itu si nenek seperti menahan sesuatu di dalam tubuhnya, hingga akhirnya ia tidak bisa menahannya lagi, dan terjadilah kejadian yang mengerikan. Seorang polisi harus mendapat luka serius di lehernya dan dibawa turun, sedangkan yang lain masih mencoba menahan nenek itu. Dan ketika polisi itu dibawa keluar, tiba-tiba pintu utama sudah ditutup dari luar dan mereka tidak bisa kemana-mana. Semua orang panik, ada apa ini sebenarnya? Dan di luar banyak sekali polisi sedang melakukan penjagaan, bahkan anggota polisi yang di dalam pun tidak tahu apa yang terjadi. Hingga ketika mereka sedang berdebat, Fletcher yang tadi menahan nenek-nenek di atas malah jatuh dari lantai 3 dengan kondisi yang mengenaskan. Semua orang semakin panik, dua orang sudah menjadi korban. Dan pintu masih tertutup meski mereka sudah meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, Angel dan kameramen pun mengecek ke kamar si nenek tadi dan menemukan mayat-mayat lainnya tergeletak di sana. Mereka pun disuruh turun oleh si polisi tersebut. Namun tiba-tiba si nenek yang sudah semakin edan pun menampakkan diri dan menyerang mereka. Nenek itu harus dilumpuhkan menggunakan senjata api. Si polisi yang tak percaya sudah menembak manusia pun merasa syok dan emosinya tak terkendali. Namun semua tahu kondisi di sini itu harus segera dilakukan melihat nenek tadi sudah tidak normal. Singkat waktu, karena kondisi semakin gila, mereka pun menggedor semua penghuni apartemen untuk pergi berkumpul di lobi bawah. Meski ada saja yang rese dan bengal, tindakan itu harus dilakukan. Namun ketika mereka sampai di satu kamar dan masuk, mereka melihat ada seorang wanita yang sedang asyik menonton TV runyem yang banyak semutnya. Dikira aneh, mereka pun menghampirinya. Ternyata benar saja, wanita itu sudah dalam fase aneh di mana mulutnya sudah berbusa dan suhu tubuhnya panas. Wanita itu dibawa turun.
Namun ketika mereka akan turun, terlihat ada tikus aneh yang bukannya kabur ketika ada manusia. Ini mah tikusnya malah menyerang kameramen. Tikus itu pun diinjak sampai bucat dan ia pun kaget, ini tikus kenapa. Sejauh ini situasi masih memuncak hingga ketika satu korban akan menemui ajal, mereka pun berusaha mencari jalan keluar lain untuk meminta pertolongan. Dan si Angel berusaha mendokumentasikan semua kejadian aneh ini. Namun ketika mereka sampai di jendela samping, mereka pun malah dicegat oleh para militer khusus yang menyuruh mereka untuk tidak keluar. Bahkan sampai ditodong senjata M16 burst fire, mereka pun kaget karena semua akses keluar kini ditutup dengan rapat. Lalu mereka kembali mencari jalan lain untuk keluar dibantu juru kunci di apartemen itu. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan gelap, namun itu semua sia-sia. Hingga kepanikan membuat Angela dan yang lain menekan polisi yang tersisa. Hingga hampir saja polisi itu kalap dan menembak mereka. Ya jelas-jelas polisi itu nggak tahu apa-apa. Secara kan dia masih pangkat rendah. Suara dalam hati. Nasib. Gini amat jadi polisi bawahan. Cuman menang di medsos buat para uhti. Sudahlah, lupakan. Lanjut. Kemudian sekitar jam 1 dini hari, Angela pun kembali mendokumentasikan yang berisi kami di sini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak ada penjelasan sedikit pun. Kami hanya bisa menunggu, lalu terlihat para korban pun mulai diangkut untuk setidaknya mendapat pengobatan. Dan untung saja ada seorang dokter di sana, namun hanya dokter hewan. Ia tidak pernah merawat manusia, hanya melakukan sebisanya saja. Meski dia heran, apa mungkin seorang nenek mampu melakukan semua ini terhadap dua pria dewasa? Kemudian Angel pun mewawancarai seorang anak. Kalian tahu anak ini siapa? Ini loh si Joy King ketika masih kecil dan kini menjadi seorang wanita cantik pemeran film-film horor thriller. Googling aja ya, durasi soalnya. Angela pun berbincang-bincang dengan siapa kau tinggal dan anak itu sepertinya sedang sakit demam berbicara. Aku tinggal dengan ayah ibu, juga anjingku yang bernama Max. Sekilas tidak penting ya, tapi nanti juga kalian akan tahu. Kemudian Angela pun mewawancarai penghuni lain, hingga tiba-tiba ada kejadian yang sangat mengerikan. Terlihat si korban bisa berjalan meski dengan kaki yang patah. Aneh sekali. Mereka pun kembali membaringkannya setelah dibius obat penenang. Lalu tiba-tiba si dokter hewan menyadari sesuatu. Dilihat dari gejala-gejala mereka yang sama, dokter itu menyimpulkan bahwa ini adalah penyakit rabies yang biasa ada pada hewan. Namun ia tidak pernah mendengar manusia bisa saling menularkan rabies. Atau bahkan dengan gejala secepat ini, biasanya butuh waktu 1 atau 2 minggu hingga rabies menjadi parah. Ini kok hanya beberapa jam saja sudah begini. Lalu semua terdiam melihat kenyataan tersebut. Lalu salah satu penghuni lain berinisiatif untuk melihat berita di TV. Ya karena jaringan ponsel juga telepon semuanya terputus di tempat ini. Hanya TV antena yang masih menyala. Angela pun ikut dengan mereka, namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seekor anjing rabies. Dan mereka hampir diterjang. Untung saja ada satu bapak-bapak bengal yang baru keluar dari lift. Lalu namun mereka tidak bisa menolongnya dan kembali menuju ruangan TV. Ternyata di TV yang runyam penuh dengan semut, mereka melihat ada berita isolasi karantina yang dilakukan pemerintah terhadap gedung tersebut. Juga adanya CDC atau Badan Penanganan Wabah. Menambah semua menjadi jelas. Ada kaitannya dengan penyakit yang mendera sebagian penghuni di tempat ini. Lalu tiba-tiba muncul suara aneh di kegelapan. Ternyata untung saja mereka masih selamat dan makhluk itu berhasil dilumpuhkan. Angela pun membuka sweaternya karena ada noda darah, takutnya kena infeksi, dan mereka pun kembali turun.
Di bawah yang lain sedang ribut-ribut membahas kejadian ini, apalagi adanya si DC membuat pikiran mereka kemana karep. Lalu tercetus di mulut juru kunci, sebenarnya masih ada penghuni lain yang berada di lantai paling atas. Pria dari Boston menyewanya. Namun sudah berbulan-bulan ia tidak melihatnya. Ia menjelaskan dua pria yang menyewa kamar tersebut. Ingat-ingat percakapan ini ya. Beberapa saat kemudian datanglah petugas dari CDC yang masuk menggunakan pakaian khusus. Ia pun masuk dan memeriksa korban-korban tersebut. Angela yang penasaran dan tidak diizinkan masuk pun kemudian mencuri-curi dari kamar sebelah. Mereka pun melihatnya. Terlihat CDC mengebor kepala dari korban dan mengecek air liurnya. Namun tiba-tiba semua menjadi kacau karena para korban sudah menjadi beringas dan menggigit siapa saja. Mereka pun menutup ruangan tersebut. Dan karena semua orang bingung, mereka pun memaksa si DC untuk buka mulut. Dan ia pun mengatakannya. Ternyata semua ini adalah wabah rabies akut dan abnormal. Menjangkit siapa saja yang tergigit dan terkena air liur juga darah yang masuk ke mata atau ke dalam luka di tubuh. Dan berawal dari seorang penghuni di sini yang membawa anjingnya yang terkena rabies untuk disembuhkan. Namun anjing itu malah menyerang anjing lain sehingga anjing yang terserang kini menjadi beringas semuanya. Lalu Angela berkata, apakah anjing itu bernama Max? Nah loh, kemudian perhatian mereka tertuju kepada ibu dan anak tadi. Dan benar saja, tiba-tiba anaknya yang sakit menunjukkan gejala aneh. Ibu itu tergigit dan anaknya kabur ke loteng. Semua orang memborgol wanita tersebut karena sudah terinfeksi, lalu yang lain mengejar anak tersebut. Pak polisi, Jake dan Angela pun mencari anak tersebut dan masuk ke dalam kamar yang gelap. Hingga mereka menemukannya dan melakukan sesuatu yang tolil. Si polisi tergigit dan sisanya kabur. Dan ketika mereka turun, suasana semakin runyam. Para pasien kini sudah mulai beringas dan tidak terbendung. Mereka pun kabur ke ruangan yang lebih aman dan tidak disadari beberapa orang di sana sudah tergigit dan terinfeksi. Semua orang menjadi was-was satu sama lain hingga ada satu bapak-bapak yang udah panik dan membuka jendela, namun ia harus menjadi sasaran sniper di luar gedung. Lalu si juru kunci mempunyai ide untuk kabur lewat saluran pembuangan dan kuncinya ada di kamarnya. Namun tiba-tiba beberapa orang di sana sudah menjadi beringas dan menggigitnya. Mereka pun kabur dalam kepanikan, mencari di mana kunci yang dimaksud. Mereka pun turun dan kembali berhadapan dengan para zombie rabies. Tujuan mereka adalah lantai 3 di kamar juru kunci. Namun lift malah terbuka di lantai 2. Setelah melumpuhkan satu zombie seksoi, mereka pun keluar, namun itu baru ronde pertama. Dan kini zombie seksoi pun sudah dilumpuhkan dan Angela panik setengah mati mengira dirinya sudah tergigit. Lalu kembali mereka melanjutkan pencarian kunci tersebut, namun semua tidak mudah. Akhirnya mereka sampai di kamar tersebut dan mencari kuncinya, sedangkan Jake menahan para zombie. Setelah mendapat kunci, mereka pun bergegas keluar. Namun
Jack pun harus menjadi korban berikutnya. Tersisa Angela bersama kameramen yang kini dikejar-kejar zombie seapartemen. Niatnya mau ke lantai bawah, namun zombinya banyak. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke kamar paling atas. Untung saja mereka berhasil masuk. Dan anehnya, di kamar itu mereka menemukan banyak sekali sangkar berit alias tikus. Lalu mereka pun menemukan catatan aneh dan artikel dari koran yang bertuliskan virus akhir zaman mulai muncul. Kemudian ada artikel lain yang mengatakan pembobolan lab virus. Lalu mereka menemukan banyak sekali alat percobaan kimia yang berada di dalam kamar tersebut. Ternyata ini adalah kamar yang dimaksud telah disewa oleh seseorang dari Boston dan menghilang sudah beberapa bulan. Ternyata isinya percobaan-percobaan mengerikan. Lalu mereka pun menemukan rekaman kaset yang isinya seperti usaha teroris untuk menyebarkan virus ini di berbagai belahan dunia. Oh my god. Dan di tengah kepanikan tiba-tiba pintu loteng terbuka. Kameramen pun mengeceknya meski Angela ripuh parah ketakutan. Dan ketika dicek, awas sakit dada. Ada makhluk aneh yang merusak lampu kameranya, sehingga ia pun harus menggunakan kamera night vision atau inframerah. Meski warnanya hijau, tapi emang namanya gitu, jangan ngeyel. Mereka pun rarang-rorong dalam kegelapan dan melihat ada sosok aneh bersama mereka di dalam kegelapan. Asli bengek cuy, mereka nggak boleh bersuara sedikit pun meski rasa takut mereka alami. Terlihat makhluk itu sedang mencari-cari benda dan mengambil palu. Makhluk itu juga nggak bisa lihat, namun telinganya tajam melebihi telinga emak-emak gosip. Dan tiba-tiba makhluk itu menyadari kehadiran mereka. Kameramen pun menjadi korban dan tersisa Angela dengan terus menahan suaranya. Ia pun berusaha membawa kamera tersebut. Dan ketika ia menggunakannya, terlihat wujud aneh tersebut sedang memakan temannya. Angela pun merintih dan berusaha kabur namun sia-sia. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan sekali bukan? Sebetulnya masih ada sequel lanjutannya yang mengungkap dari mana virus ini berasal. Namun ini dulu aja dijelasinnya. Ternyata virus ini berasal dari sebuah lab raksasa yang menemukan ada senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Namun sialnya lab tersebut dibobol dan jatuh ke tangan yang salah. Dan diperkirakan pembobol itu berupa teroris yang mempunyai visi dan misi mengerikan untuk membuat semua manusia terinfeksi. Apa hubungannya dengan apartemen itu? Ternyata apartemen itu dijadikan markas sementara oleh mereka, bahkan dijadikan tempat uji coba virus tersebut. Dan kemungkinan outbreak kepada hewan peliharaan dan menginfeksi semuanya dengan gigitan atau air liurnya. Dalam kasus ini, Anjim seorang anak yang bernama Max. Ya, begitulah kira-kira. Lalu siapa sosok aneh di atas loteng? Perkiraanku itu adalah seseorang yang dijadikan bahan percobaan oleh si teroris kepada manusia dan dikurung di atas loteng untuk dilihat perkembangannya. Lalu kemana si teroris? Nanti juga tahu di sequel selanjutnya. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Quarantine 2008. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.